Oke, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari seni rupa dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingatkan kembali, has moment hari ini salah satu upaya untuk menghindari penyebaran virus corona, supaya pembelajaran kita dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka. Untuk menghindari penyebaran virus corona, hendaknya kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yang setiap kali, setiap waktu diulang-ulang kembali oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, tetap berada di rumah masing-masing selama masa pandemi COVID-19 ini. Dengan Ananda berada di rumah, Ananda telah membantu mengurangi penyebaran virus corona. Yang kedua, mengurangi interaksi fisik dengan orang lain. Apalagi orang-orang yang baru bepergian jauh dari luar negeri misalnya, ataupun orang-orang yang tidak kita kenali, seperti berjabat tangan, berpelukan, ataupun duduk berdempetan. Yang ketiga, hendaknya kita selalu menggunakan masker setiap bertemu dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita berbicara ataupun berhadapan dengan orang lain, kita mengucapkan kata-kata secara tidak langsung, air liur kita itu walaupun hanya sedikit kapasitasnya, pastilah akan keluar. Bisa jadi akan mengenai orang lain. Dengan kita menggunakan masker, setidaknya kita meminimalisir penyebaran virus corona melalui udara. Nomor 4, hendaknya kita rajin mencuci tangan. Apalagi jika kita pulang dari tempat-tempat umum. Karena di tempat umum kita tidak tahu siapa saja yang terkena virus ataupun yang terpapar virus corona ini. Dengan kita mencuci tangan, setidaknya kita dapat membersihkan tangan kita dari virus-virus tersebut. Karena tangan sering kita gunakan untuk mengusap mata, mengusap hidung, bahkan untuk makan. Nah, jika tangan kita kotor atau terkena virus, dengan ketiga saluran tadi, itu cepat akan berkembang dan menularkan kita. Yang kelima, gunakan hand sanitizer
atau sejenisnya. Ya, ini berguna untuk mensterilkan tangan kita dari virus-virus yang menempel ketika kita memegang benda. Selanjutnya, yang keenam, jaga jarak aman ketika kita berada di luar rumah ataupun di tempat umum, di pasar misalnya, di mall, antrian bank, dan tempat-tempat umum lainnya. Karena dengan kita menjaga jarak aman, setidaknya kita mengurangi resiko tertular virus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita menjaga kesehatan agar tidak mudah terkena serangan virus. Dengan ketahanan tubuh yang sehat, setidaknya virus yang masuk dalam tubuh kita akan dapat diatasi. Dan dengan tubuh yang sehat, membuat kita akan kebal terhadap virus-virus yang ada di sekitar kita. Itulah Has Moment pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD3 atau KD pengetahuan, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan, fakta, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata. Kompetensi pengetahuan yang akan kita bahas hari ini yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda. Alam benda dapat berupa benda-benda di sekitar kita ataupun benda-benda yang ada di alam semesta. Kemudian kompetensi keterampilan yang ingin kita capai, Ananda diharapkan mampu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi yang pertama, karena ini adalah pembelajaran yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai pengertian menggambar. Yang kedua, mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Sebagai pengantarnya, alam merupakan sumber belajar yang tidak ada habisnya untuk kita gali. Keanekaragaman flora fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Dan selain flora fauna, ada juga benda-benda alam yang dapat kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar. Inilah objek-objek yang kita pakai dalam menggambar. Nah, burung merupakan salah satunya yang sering dijadikan objek untuk menggambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan.
burung hong misalnya. Ini merupakan salah satu contoh fauna yang sering digunakan untuk objek batik di daerah pesisir Pulau Jawa. Motif burung hong ini juga mendapatkan pengaruh dari budaya Cina. Karena burung hong ini sangat mudah dijumpai pada waktu itu. Nah, di samping ini ada beberapa contoh flora, fauna, dan benda alam. Yang pertama itu ada burung cendrawasih. Yang kedua, burung rangkong. Yang ketiga, ada jenis bunga aster. Yang keempat, ini bunga bungur yang biasa ada di alam liar. Yang kelima, ada beberapa jenis benda yang digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga menjadikan objek itu menarik. Yang keenam, ada beberapa juga jenis buah dan beberapa benda keramik, guci, teko, gelas, dan sebagainya, atau cangkir ya. Nah, ini dapat kita jadikan objek untuk menggambar. Nah, kita masuk ke dalam pengertian menggambar. Kapan menggambar itu sudah ada? Nah, gambar ini sudah ada sejak zaman masyarakat purba. Dan dulu gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar juga dapat digunakan sebagai simbol, sandi, ataupun sejenisnya untuk sarana komunikasi pada waktu masyarakat purba berkembang. Bagi manusia purba, gambar juga tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Ya. Pengertian gambar yang lain, menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Ya, gambar bukan hanya berupa goresan-goresan, melainkan juga ada kontribusi dari mental seseorang yang menciptakan gambar itu menjadi hidup, atau gambar itu seperti menyampaikan pesan tertentu kepada kita. Nah, kita lihat aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan. Tentunya peralatan menggambar. Sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karasa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Ketika kita menggambar menggunakan rasa, orang lain secara otomatis ketika melihat gambar yang kita buat akan memiliki kontak batin, sehingga seseorang itu dapat merasakan sesuatu yang luar biasa yang muncul ketika mereka melihat objek gambar. Nah, di samping ini ada Bapak berikan contoh gambar yang dibuat oleh manusia purba. Ya, tentunya dulu objeknya adalah hewan dan manusia. Ini aktivitas mereka ketika melakukan perburuan. Dan
Mereka tuangkan semua gambar itu di dinding goa untuk menunjukkan bahwa mereka pernah tinggal di goa tersebut. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas mengenai pengertian menggambar, kita akan membahas lagi objeknya. Kalau kita sudah tahu menggambar itu apa, tentu kita harus menentukan objeknya itu apa. Nah, tentunya menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek yang real atau yang nyata dan benar-benar kita jumpai di sekitar kita. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Di alam semesta terdapat beberapa kekayaan alam, baik berupa flora, fauna, dan benda alam yang merupakan objek yang dapat digambar dan dapat kita lihat langsung menjadi sumber inspirasi ketika kita menggambar. Keindahan flora fauna dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Misalnya kita melihat sekuntum bunga, kemudian kita terinspirasi untuk menggambarnya, dan kita mengeksplorasi sampai gambar tersebut detail, diamati betul-betul, mulai dari corak warnanya, bentuknya, kemudian karakter bunga tersebut, sehingga menjadikan gambar yang akan dibuat itu berkualitas. Nah, ini adalah contoh yang akan Bapak berikan. Satu, flora. Flora ini sering kita jumpai di sekitar kita, baik yang terdapat dalam vas bunga. Ini bisa saja flora ini bentuk tiruan atau dari plastik, ataupun bunga yang betul-betul masih segar dan kita masukkan ke dalam vas bunga, kemudian kita jadikan objek untuk menggambar. Selanjutnya yang kedua, bunga Kamboja. Dan ini biasanya banyak sekali digunakan oleh para pelukis, baik pemula maupun profesional, dan ini bisa dijadikan sebagai hiasan dinding atau pajangan yang ditempatkan di ruang tamu, misalnya di lorong-lorong hotel dan tempat-tempat yang membutuhkan unsur kesejukan. Yang ketiga, ini sejenis bunga tulip, ya. Dan jika tidak ada bunga tulip di sekitar kita, bagaimana caranya? Kita bisa melihatnya melalui sumber internet, ataupun bisa menggantinya dengan objek yang mirip dengan bunga tulip. Nah, ini juga sama bunga tulip. Kalau kita lihat corak yang digambarkan oleh si pelukisnya ini sungguh sangat detail, ya. Nah, inilah
objek flora yang sering kita jumpai, dan ini yang paling mungkin mudah kita dapatkan, bunga matahari. Apakah realnya seperti itu? Tentu tidak. Nah, ini adalah semua kelopak bunganya dikumpulkan, dimasukkan dalam vas, kemudian dijadikan sebagai objek gambar. Objek gambar yang kedua bisa berupa fauna. Ya, gambar contoh yang Bapak tampilkan di sini adalah gambar angsa. Tapi apakah semua angsa yang ada di sekitar kita berwarna sama dengan ini? Tentu tidak. Ada yang berwarna putih polos. Berikutnya, ini adalah contoh fauna yang ada di daerah Bali atau yang dikenal dengan jalak Bali. Warna, keunikan, dan ciri-ciri fisiknya burung jalak Bali ini sangat unik untuk dijadikan sebagai objek gambar. Selanjutnya, ada burung kakak tua, tapi jika tidak ada bentuk burung kakak tua, bisa diganti dengan burung pipit, burung lovebird misalnya, atau parkit yang akan ditampilkan jenis paruh yang sama dengan kakak tua ini, kurang lebih itu. Parkit, kemudian ada lovebird dan sebagainya. Nah, yang keempat, ini ada contoh burung merpati ekor kipas. Ya, unik bukan? Burung merpati ini memiliki ekor yang sangat cantik dan unik, seperti bentuk kipas, makanya kita sering menyebutnya sebagai merpati kipas. Nah, berikutnya ini adalah jenis burung yang mungkin di sini jarang kita jumpai, ya. Apakah boleh kita contoh? Boleh. Apakah harus kita cari objek yang nyata? Tidak. Untuk pemula, kita bisa mengikuti objek-objek yang sudah pernah digambar oleh orang lain. Tapi jika kita ingin membuat hak paten tentang lukisan kita, tentu kita harus berbeda dengan yang dibuat oleh orang lain. Nah, selanjutnya ini ada gambar burung cendrawasih atau burung khas daerah timur, yaitu Irian Jaya. Tentu anak-anak tidak ada yang tidak tahu. Ya, betul. Ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini memiliki keunikan yang luar biasa. Mulai dari warnanya, kemudian bentuk fisiknya ini sangat unik. Dan gambar yang Bapak tampilkan yang terakhir, tentu Anda sekalian sangat familiar atau sangat mengenal. Ya, ini adalah gambar kupu-kupu yang sedang menghisap nektar di bunga. Ini contoh fauna yang
sudah pernah digambar oleh pelukis. Apakah kita boleh menggunakan objek yang lain? Boleh, silahkan dicoba. Boleh ayam di sekitar kita. Kok contohnya semuanya bentuknya berkaki 2? Apakah boleh berkaki 4? Boleh. Kita bebas berimajinasi. Ini hanya sebagai contohnya saja. Kemudian objek gambar yang ketiga yaitu alam benda. Alam benda ini tentunya berhubungan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita amati ada beberapa gambar yang digunakan sebagai objek utama dan ada juga yang digunakan sebagai objek pemanis. Ya. Dalam gambar ini kita bisa lihat objek utamanya dalam bentuk seperti kendi. Bisa dikatakan sebagai tempat air minum pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan ya, atau ceret atau sejenisnya. Dan mungkin setiap daerah memiliki penamaan yang berbeda-beda. Dan jika kita lihat lagi, ada gambar ekor dari burung merak, ya, bulu ekornya. Nah, ini digunakan sebagai ornamennya, sehingga gambar tersebut bisa kita lihat unik, menarik, dan indah. Gambar yang kedua, ini gabungan dari benda mati digabungkan dengan buah-buahan, ya, walaupun semuanya termasuk dalam kategori benda mati. Nah, ini ada gambar kendi, kemudian ada gambar buah belimbing, ada buah rambutan, ada cangkir juga, ada hiasan yang berasal dari batok kelapa, ya. Ini sangat menarik. Tetapi dalam menggambar juga harus memperhatikan sistem pencahayaannya, tata letaknya atau komposisinya, sehingga menjadikan gambar itu seperti benar-benar nyata seperti aslinya. Selanjutnya yang ketiga, ini ada gabungan dari beberapa benda yang dijadikan sebagai objek. Ada buah apel, ada cangkir, ada botol, ada bentuk guci kecil, ini bisa digunakan untuk vas bunga dan sebagainya. Nah, di sini jika kita lihat gambar tersebut memiliki unsur kesatuan yang sangat indah, sehingga ketika kita melihatnya kita bisa menikmatinya, bukan gambar berserak atau susunan tata letaknya ini berserak, ya, ini diatur sedemikian rupa sehingga menjadikan objek gambar ini terlihat rapi, menarik, dan memiliki karakteristik yang luar biasa. Yang keempat, ini berkenaan dengan alam sekitar kita. Ya, jika kita lihat ada gambar gunungnya, ada gambar tebingnya, ada lembahnya, dan banyak pepohonan di situ. Nah, ini sangat real di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai.
Ya, kita lihat awannya, kemudian sistem pencahayaannya seperti terkena sinar matahari, kemudian bayang-bayangnya arahnya kemana. Ini sangat detail sekali ya. Selanjutnya gambar yang kelima. Nah, jika kita lihat di sini gambarnya semacam gambar-gambar zaman dahulu. Ini alat-alat rumah tangga zaman dahulu ya. Nah, tetapi juga indah jika kita tempatkan barang-barang kuno ini kemudian kita gambar, memberikan kesan yang sangat-sangat unik. Jadi kita bisa melihatnya dengan ekspresi, dengan apresiasi yang luar biasa tentang gambar ini. Nah, selanjutnya, apakah Anda pernah melihatnya? Ya, ini bentuk tembikar. Mungkin zaman dahulu sering dipakai, tapi saat ini ada beberapa yang digunakan dan ada juga yang sudah ditinggalkan. Ini alat-alat rumah tangga yang berasal dari tanah liat yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, kemudian setelah menjadi karya yang luar biasa ini pun dikemas kembali, disusun, kemudian dilukis ya. Tampak sangat nyata hasil lukisannya. Berikutnya, ini ada gambar danau, seperti gambar danau ya. Tapi secara pandangan kita sepintas, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi di sana sangat-sangat nyaman, di mana ada pepohonan yang mengitari danau tersebut, ada angsa, kemudian menampilkan suasana yang sangat tenang ya. Ini contoh alam sekitar kita. Nah, itulah tadi 3 objek yang dapat kita jadikan sebagai objek gambar. Yang terakhir sebagai penutup, ini penting untuk diingat. Ketika kita menggambar, tentukan dulu objek yang akan kita jadikan sebagai model gambar ya. Terus kemudian yang kedua, kita perhatikan prinsip-prinsip dalam menggambar. Apa saja prinsipnya? Ya, tentang tata letak, kemudian unsur kesatuan, keseimbangan, ini komposisi, presisi, dan sebagainya. Dan jangan lupa unsur gelap terang yang didapat dari pencahayaan. Yang ketiga, ini yang sangat penting, kita harus berlatih terus-menerus dan jangan mudah putus asa. Dan yang terakhir, selamat mencoba ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Dan ini Bapak berikan contoh gambar yang sangat luar biasa. Don't listen to them, you are superstar. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan, kamu adalah superstar ya. Apapun yang Anda gambar, apapun yang kamu buat, jangan dengarkan orang lain. Karena ketika kita diberikan sesuatu ucapan untuk menurunkan mental kita, kita hendaknya harus
terus melatih diri dan mencoba, jangan sampai putus asa. Karena kegagalan bukan berarti tidak berhasil, melainkan kita harus terus-menerus mencobanya sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sampai jumpa lagi. See you.